Oke. Oh iya, ini portal PKN lagi ada gangguan. Jadi saya nggak bisa ngabsen, belum bisa ngabsen nih sampai hari ini. Sampai hari ini, sampai sekarang. Nanti kalau udah beres baru saya absen. Tapi ada semua kan ya? 30 orang. Harusnya mahasiswanya ada berapa? 29, Pak. Ini yang satu masih mencoba masuk, Pak, karena laptopnya lagi error. Oh, laptopnya di error. Sama kayak saya. Oke. Ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep dari konsep dari laporan keuangan. Sekarang kita mau membahas tentang profitabilitas dan resiko. Yang kemarin kan pertemuan dua itu kualitas akuntansi dan perbandingan kinerja kas dan aktual. Sekarang kita membahas tentang profitabilitas dan resiko. Buat Oke. Nah, analisis laporan keuangan itu bisa dibagi untuk saat ini bisa kita bagi dua. Ada analisis profitabilitas atau menganalisis bagaimana profit dari perusahaan, dan yang kedua tentang analisis risiko. Kerangka konseptualnya ada 3 yang akan dilakukan. Yang pertama, mengetahui profitabilitas perusahaan. Kemudian kita nanti lakukan analisis arus, dan kita mengetahui bagaimana risiko dari perusahaan tersebut. Apa gunanya? Gunanya karena kita belajar analisis laporan keuangan untuk kepentingan pajak, di sini gunanya sebagai early warning adanya potensi pajak atau potensi tax gap. Oke, kita masuk dulu ke analisis profitabilitas. Apa itu analisis profitabilitas? Yaitu analisis atas kemampuan perusahaan atau entitas dalam menghasilkan laba. Isinya penilaian atas kinerja suatu perusahaan. Nah, umumnya analisis profitabilitas ini dipakai oleh kreditor sama investor. Karena mereka sebelum melakukan kegiatan investasi atau sebelum memberikan pinjaman kepada perusahaan, baik kreditor maupun investor ingin tahu nih, kalau saya naruh uang ke perusahaan ini, kira-kira dapat kembalinya atau dapat return-nya berapa. Itu untuk investor. Kalau kreditor, sebelum dia ngasih pinjaman, dia akan mengukur. Kalau saya memberikan pinjaman ke perusahaan ini, kira-kira perusahaan ini bisa nggak membayar kembali utang-utang. Itulah kira-kira fungsi dari analisis profitabilitas. Nah, ilmu yang sama juga diterapkan untuk kepentingan pajak. Jadi, perspektifnya sedikit berbeda dari perspektif investor dan kreditor. Kalau perspektif analis pajak yang dilihat adalah kira-kira dari profitabilitas perusahaan yang ditampilkan perusahaan di laporan keuangan atau di SPT-nya sudah wajar atau belum. Apakah sudah sesuai dengan komersil, sound business istilahnya, sudah sound business atau belum. Dan dari laporan keuangan atau dari profitabilitas yang ditampilkan tersebut, ada nggak potensi pajak yang kira-kira belum dibayarkan wajib pajak. Bisa juga untuk mengukur ada tidak potensi penghasilan yang belum dilaporkan. Nah, ini tujuan analisis. Kita masuk aja ke poin C. Bisa dilihat di situ yang dikotakin kuning. Hasil laporan keuangan indikasi adanya kesalahan dalam laporan, baik sengaja maupun tidak. Temuan ini sifatnya belum tentu benar, belum tentu juga salah. Kenapa? Karena pembuktiannya harus berdasarkan dokumen sumber. Jadi, analisis laporan keuangan ini adalah trigger. Trigger itu pemicu, bagi pemicu saja. Nah, ketika kita mendapat temuan di laporan keuangan tadi, pemicu itu nanti isinya adalah potensi. Ada potensi pajak atau penghasilan yang belum dilaporkan sebesar sekian. Apakah itu sudah pasti benar? Belum tentu. Jadi gimana Pak kalau kayak gitu? Caranya bagaimana supaya tahu itu benar atau enggak? Caranya ya tanya dulu ke wajib pajaknya. Suruh wajib pajak menjelaskan kenapa ada terjadi seperti ini atau fenomena ini kenapa terjadi. Gitu kira-kira. Oke, nah sekarang ini contohnya. Ini laporan laba rugi 1 tahun. Kira-kira dari kalian hasil analisisnya seperti apa? Ayo, ada yang mau coba ini?
mau coba apa namanya? Mau coba analisis? Silakan. Ntar saya kasih kesempatan 3 menit ya. Apa yang kira-kira bisa kita temukan dari laporan keuangan seperti ini? Oh ya, itu yang 2000 yang ini. Yang ini. Nah, ini angkanya. Sementara yang ini percentage of sales. Jadi nilai persentase akun ini terhadap penjualan. Jadi kalau di sini dia jual lokalnya 72%, jual ekspornya 34%, ada diskon 7%, pemakaian bahan bakar, pemakaian bahan di sini sekitar 63% dari penjualan, biaya pabrikasi 23%, demikian seterusnya sampai ke bawah. Kira-kira dengan hal seperti ini, ada nggak yang bisa kita temukan? Atau ada nggak potensi tax gap di sini? Atau ada nggak yang nggak wajar di laporan keuangan ini? Ayo silakan. 3 menit, nanti saya tunjuk. Ya, oke. Silakan kalau mau volunteer. Ada yang mau coba?
Mencoba Pak, izin menjawab Pak. Silakan. Siapa? Dulu. Hah? Siapa Ada yuk? 2 orang Pak, ada 2 orang. Siapa aja? Kelihatan. Ya, saya abjad aja deh. Iya Pak. Silakan. Pak, kalau dari saya Pak, itu saya lihatnya dari persentase diskonnya Pak. Nah itu lebih besar dari labanya. Itu menurut saya perlu diteliti, diperiksa lebih lanjut Pak. Itu kan diskonnya 7,07%, sedangkan labanya sendiri itu cuma 1,68%. Nah itu perlu diperiksa lagi Pak. Kenapa jauh? Nah itu untuk persentase biaya bunga Pak itu kan 8,76%. Nah itu menurut saya tinggi. Nah jadi perlu diketahui apakah bunga ini sebenarnya pinjamannya ke pihak yang berelasi Pak, afiliasi. Nah bisa jadi kan Pak kalau tinggi itu seakan-akan modal tapi di atas namakan pinjaman. Jadi nanti ada biaya bunga yang bisa dikurangkan dari penghasilannya. Nah nanti kalau dipajak bisa mengurangi jumlah labanya itu yang dikenakan pajak Pak. Itu kalau dari saya. Ya, yang lain ada? Makasih ya Mbak. Siapa tadi? Husnul. Siapa? Husnul ya. Oke. Yang lain ada? Ya, silakan. Kalau dari saya sih, saya ngelihat dari persentase ini, artinya diketahui gross profit margin dari perusahaan ini kan Pak. Laba kotor per penjualannya 12,62. Terus juga diketahui net profit marginnya yang laba bersihnya dibagi sama penjualan itu yang 1,68%. Nah, terus dari kedua rasio ini kan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sama-sama dari penjualannya. Nah, di sini terlihat dari 2 rasio ini ada perbedaan yang cukup signifikan, cukup besar. Artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih itu sangat kecil, padahal perusahaan itu sudah mampu menghasilkan laba kotor yang besar. Nah, ini setuju juga tadi dari pendapatnya Cusnul, perlu dilihat dari biaya-biaya dan bebannya ini. Perlu dianalisis lebih lanjut kenapa bisa bebannya itu sangat banyak. Salah satunya tadi dari biaya bunganya yang mencapai 8,76% ini Pak. Gitu Pak. Ya. Oke, makasih banyak ya. Ini tadi siapa? Gian. Nah, ya, Pak. Makasih. Ini analisisnya udah bagus ya dua-duanya ya. Tadi pandangannya relatif sama. Cuman tadi yang Nul dia menekankan lebih ke diskon, terus ya diskon ya tadi Nul ya, yang dilihat diskonnya Pak sama labanya itu diskonnya kok lebih besar daripada laba bersihnya. Terus biaya bunganya tinggi, bisa jadi modal, sebenarnya itu modal Pak, tapi dibuat seakan-akan pinjaman. Nah, bisa ya masuk akal gitu. Nah, terus kalau dari klien tadi di sini Pak gross profitnya udah tinggi nih 12. Tapi kok laba bersihnya kok cuma 1. Nah, ini harus dilihat. Nah, kalau kata Ian tadi dari 12 ke 1 tuh yang paling gede apa tuh di situ? Biaya bunga ya, sampai 8,76. Sebenarnya ya sama juga ya, mirip-mirip ya sama itu tadi analisisnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada setidaknya ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama diskon, terus bagian apa tadi? Laba rugi ya, terus profit marginnya, terus bagian net profit marginnya. Nah, ya itu benar ya analisisnya ya. Oh sama bunganya tadi, bunganya yang 8,76%. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini penjualannya kan 400.000 ya. Di sini HPP-nya 402.000. Berarti HPP itu memakan 87% dari penjualan. Kalau kita lihat ini sebenarnya perusahaan ini bergerak di bidang apa nih? Kalau kita lihat ini dia ini distributor kah, manufaktur atau jasa atau apa?
Faktur, Pak. Apa? Ya, manufaktur. Ini perusahaan manufaktur. Dari mana tahu? Karena di sini ada biaya fabrikasi sama pemakaian bahan. Berarti perusahaan-perusahaan seperti ini harusnya dia punya aset ya, punya aset yang besar. Ini yang lain selain yang ini ya. Selain ini, dia harusnya punya aset yang gede, ya, punya mesin atau punya biaya buruh yang cukup tinggi, yang labor cost. Nah, itu harus kita buktikan itu. Jadi mesinnya, penyusutannya adanya di mana? Kalau di sini kan nggak kelihatan, ada penyusutan kan? Di sini nggak ada. Bisa aja penyusutannya ada di dalam sini, biaya fabrikasi. Ya masukin biaya penyusutan mesinnya ada di sini. Tapi kalau membuktikan itu kita harus lihat kemana kira-kira. Kalau mau tahu dia itu ada mesinnya atau enggak, kemana kita lihat? Halo? Kita mau tahu nih di laporan keuangan dia ada mesin atau enggak nih, kan dia ngakunya dia manufaktur. Sedangkan logikanya, oh kalau dia manufaktur harusnya punya mesin. Nah, kemana kita ngecek? Neraca, Pak. Ya, lihat ke neracanya. Budaya kan begitu ya, lihat tuh di neraca. Ada nggak mesin? Seandainya wajib pajak tidak melaporkan bahwa dia mesin, nah dalam hal ini kita bisa lakukan koreksi. Apa yang mau kita koreksi? Karena mesin nggak dilapor sama wajib pajak, tapi dia ada di biaya fabrikasi. Apa yang harus kita lakukan? Bisa kasih pendapat? Ini saya yang selain yang ini ya, kalau ini kan tadi udah ya teman-teman kalian sudah jelasin, Ian sama Nul udah mantap itu tadi penjelasannya. Diskonnya Pak, coba jangan-jangan nggak 7. Bunganya Pak, jangan-jangan nggak 8 tuh, gede banget dari sales. Tabanya Pak kecil banget. Oke benar itu ya. Bunga 8,76% dari sales itu tuh besar, relatif besar. Ya, ini 8,76% dari sales tuh ya, bukan dari, berarti dia itu punya pokok pinjaman yang gede banget. Jadi bisa tuh kita tanya, ini jangan pinjamannya afiliasi nih. Pinjaman afiliasi kita bisa tanya dulu atau bisa konfirmasi ke wajib pajak, ini beneran pinjaman atau bukan? Jangan modal. Nah, tapi selain dari itu, kalau kita lihat ini, dia ngaku, wah ini pabrik. Kalau pabrik harusnya kan ada mesin kan logikanya. Nah, kita lihat tadi kata Joy, lihat neraca Pak. Oke, sekarang kita lihat neracanya. Anggap misalnya temuannya adalah mesinnya nggak dilapor. Apa yang harus kita lakukan? Ketika mesinnya nggak dilapor, atau pabriknya nggak dilapor, atau ada bangunan pabriknya nggak dilapor, kita ngapain nih? Lihat arus kasnya Pak, pembelian asetnya mungkin. Oke, lihat pembelian aset. Tapi kan ujung-ujungnya harus ada neraca. Sekarang kita udah lihat tuh, neracanya nggak ada mesin. Bangunan pabrik tidak ada. Sewa pabrik pun tidak ada. Sewa bangunan pun tidak ada. Nah, kita sebagai fiskus atau analis pajak, kita apakan nih? Koreksi penyusutan, Pak. Koreksi penyusutan jadi apa? Jadi nggak ada gitu. Ayo, ngapain? Nah, ini opsinya ada 2 atau mungkin 3. Yang pertama, kayak tadi kata Noval tadi ya, kata Noval, koreksi Pak penyusutannya. Sebenarnya bukan penyusutannya, kalian aja biaya fabrikasi kita koreksi. Kenapa? Jadi kita bisa argue sama wajib pajak. Kamu aja mesin nggak ada, pabrik nggak ada. Kalau ini ada biaya fabrikasinya, jangan fiktif. Jadi bisa jadi wajib pajak ini bukan pabrikan. Dia apa dia? Sebenarnya cuma distributor. Dia bikin biaya fabrikan. Oke, itu opsi pertama. Oke, opsi kedua, kalau misalnya wajib pajak bisa jawab, enggak Pak, benar pabrik Pak. Oke, kalau kayak gitu, sebagai analis pajak atau sebagai pemeriksa pajak, yang harus dilakukan apa? Visit. Visit itu melakukan kunjungan kerja ke tempat usahanya wajib pajak. Jadi itu boleh itu didatangi. Oke Pak, kita visit dulu. Nah setelah visit ternyata ada barangnya. Ternyata ada mesinnya, ada pabriknya. Loh, ada ternyata. Nah, wajib pajak kan harus buktikan kan. Dia kan bisa, enggak Pak, bener ada Pak, biaya fabrikasi Pak. Kita punya pabrik. Misalnya kan begitu kan jawabannya. Oke, kita ke sana. Jadi sebenarnya wajib pajak, apapun opsi dia pakai, harus kena. Dia bilang pabriknya nggak ada, koreksi biaya pabrik. Kalau dia bilang ada pabriknya, kita minta dia bukti.
Ya, kita minta bukti ke wajib pajak. Caranya gimana? Visit. Datangin tuh pabriknya. Nah, seandainya pabriknya ada, mesinnya ada, ternyata ada semua, tapi wajib pajak tidak lapor di neraca, aset-aset yang belum dilaporkan ini bisa di treatment atau bisa diperlakukan sebagai objek pajak yang belum dilaporkan. Jadi nilai asetnya berapa, masukin sebagai penambahan di saldo laba ditahan. Itu dianggap sebagai penghasilan yang selama ini belum dilaporkan oleh wajib pajak, dan itu masuk kategori objek pajak. Begitu kira-kira. Ya. Tapi misalnya setelah kita lihat biaya pabrikasi ada, ternyata dilihat di neraca ada tuh. Loh, ada ternyata. Ya, wajib pajaknya lebih pinter ya. Dia melaporin mesin, dia laporin pabrik. Nah, kita apakan ini wajib pajak? Nah, ada juga opsinya apa? Kita hitung penyusutannya, benar atau enggak. Ya, sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan di aturan pajak atau tidak. Kalau nggak sesuai, bisa kita lakukan koreksi. Nah, kalau misalnya nilai aset tadi, kalau dia punya aset, ini kan salesnya 300.000, waktu dilihat nilai asetnya 1 miliar. Nah, itu kita bisa bertanya lagi, ini dari mana nih wajib pajak punya uang bisa beli aset sebanyak ini? Nah, itu kita harus gali ya. Jadi begitu kira-kira ya yang dilakukan ketika melakukan analisis laporan keuangan. Di setiap akun ini itu pasti ada temuan, ya. Pasti ada yang bisa kita tanyakan ke wajib pajak satu-satu. Dan di setiap akun ini ada potensi pajak. Nah, itu yang dilakukan di analisis laporan keuangan untuk tujuan pajak. Oke, sekarang alat analisis profitabilitas. Nah, ini ada kalau kita melakukan analisis laporan keuangan, senjata utamanya itu rasio laporan keuangan. Ya, rasio-rasio itu kita itu bermain di situ. Wajib pajak melaporkan apa, kita lihat rasionya, kemudian kita bandingkan antara rasio, bagaimana keterkaitan antara rasio. Nah, di sini ada 4 cara. Ada laporan keuangan komparatif, ada laporan keuangan company size, ada rasio, sama analisis benchmark. Sekarang kita lihat dulu yang time series. Time series itu historis. Jadi kita mau melihat kinerja keuangan wajib pajak selama beberapa waktu tertentu. Misalnya kita mau lihat bagaimana tren dari wajib pajak selama 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun. Tergantung kebutuhan lah. Tidak mesti ada patokan, harus 3 tahun. Enggak. Itu tergantung kebutuhan. Oke. Nah, ini analisis time series begini. 2009, 2008, 8, 9, 10. Kalau ini 3 tahun. Jadi mau dilihat, apa aja sih yang dilihat? Yang dilihat bisa angka naik atau kurangnya, angkanya, atau bisa persentasenya. Begini. Nah, di sini penjualan, sales, dari 2008 sampai 2010. Rata-ratanya per tahun, kalau ini rata-rata 7 juta. Ini kalau dikumulatifkan 21 juta nih. Di kumulatif maksudnya ditambahin. COGS-nya kalau dikumulatifkan 16. Kalau rata-rata per tahun 5,6. Nah, kira-kira seperti itu dari sini sampai ke bawah. Nah, caranya gimana? Nah, ini step-nya. Yang pertama, analisis perubahan jumlah total. Jadi, ininya maksudnya. Di jumlah, itu perubahannya gimana? Terus perubahan jumlah subtotal. Ya, kita bisa lihat persentasenya berarti ya. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam masing-masing pos. Nah, kita di sini harus pinter tuh. Harus pinter membuat benang merah antar tiap akun. Nanti ntar kelihatan. Ya. Misalnya gini. Kalau misalnya piutang naik, nah kira-kira akun apa yang akan terimbas dengan kenaikan piutang tersebut? Atau kalau misalnya utang jangka panjang turun, kira-kira akun apa nih yang terimbas dengan penurunan utang jangka panjang tersebut? Di sini bisa ya. Jadi keterkaitan antar akun itu harus bisa kita kaitkan atau kita jalin, ya. Nanti di situ akan ada potensi pajaknya. Dan kalau ada ketidakwajaran atau keterkaitannya itu tidak bisa dijelaskan secara logis ya, atau tidak terdengar rasionali komersial, atau secara komersial itu enggak rasional, maka besar kemungkinan ada potensi pajak di situ.
Contoh yang sederhana. Misalnya wajib pajak nilai piutangnya 100 di awal tahun. Terus nilai piutangnya di akhir tahun adalah 150. Nilai salesnya 50. 150. Nilai salesnya adalah 70. Nah, kalau kita lihat di sini, wajib pajak itu penjualannya itu 70. Tapi piutangnya 100. Awal tahun sudah 100. Kemudian piutang akhir tahun 150. Itu kalau kita rata-rata, 100 tambah 150 bagi 2. Berapa kira-kira? 125 ya? Benar ya? 125. Salesnya berapa tadi? 70 ya? Ini saya kasih contoh sederhana deh. Salesnya 70. Piutang rata-rata 125. Ini kalau dibagi jadi berapa? Sales bagi piutang. 70 bagi 125 berapa? %50. Berapa? 0,56, Pak. 0,56. Ini namanya account receivable turnover istilahnya. Account receivable turnover. Iya betul. Account receivable turnover. Nah, akun ini dari 0,56 ini bisa kita interpretasikan ke nilai ke ketertagihan piutang berapa hari. Jadi caranya kita 365 bagi 0,5. Nah, ini berapa nih ya? 365 bagi 0,56. Berapa tuh? Ini 700-an ya, Pak. 800. Hah? 651. 651. Nah, ini artinya wajib pajak ini piutang dia dibayar, kalau dia ada piutang hari ini, dibayarnya 651 hari lagi. Kira-kira wajar nggak seperti itu? Saya jualan sekarang hari ini, dibayarnya 651 hari kemudian, hampir 2 tahun. Nah, itu kan harus jadi pertanyaan kan? Waduh, ini kenapa bisa begini nih? Nah, kalau ada kejadian begitu, kita harus berpikir, jangan-jangan ada objek dia lapor gitu. Ya. Oke, itu yang simpel ya. Jadi keterkaitan antara akun sama akun. Nah, makanya di sini dikatakan sangat berguna mengidentifikasi kewajaran apabila ada penyimpangan dapat dideteksi oleh analisis. Contoh, ini ada contoh. Nah, kalau ini contohnya simpel nih. 2008 ini ya, royaltinya 100.000. Ada beban royalti. 2009, nah royaltinya tiba-tiba 11 juta. Kenapa bisa royalti naik berapa kali lipat? Dari 100.000 ke 11 juta. Sementara nilai bahan baku yang digunakan sama. Apalagi ini, biaya kerja relatif sama. Ini biaya-biayanya hampir sama ini kan. Naiknya sama. Nah ini kalau ada kenaikan segini dari 100.000 ke 11 juta, kalau ada wajib pajak bayar royalti, kira-kira apa yang dia harapkan? Kalau kalian dia bayar royalti itu kan imbal hasil atas penggunaan harta tidak berwujud. Jadi kalau kalian pakai harta tidak berwujud itu macam-macam. Ada paten, ada trademark, ada brand, ada apalagi, ada goodwill, ada know-how atau rahasia dagang, macam-macam. Anggap kalian pakai sebuah merek, terus tahun lalu itu bayar royalti cuma 100.000. Tahun ini bayar 11 juta. Mau kalian bayar royalti 11 juta. Kira-kira apa yang kalian harapkan dari pembayaran royalti itu? Kalau ini bebannya kan relatif sama ya. Ini untuk cover inflasi aja nih kenaikan. APP-nya pun naik. Tapi royaltinya besar-besaran. Ya. Royaltinya besar-besaran dari 100 ke 11 juta. Nah, itu yang membuat HPP-nya nggak naik sedikit, naiknya banyak banget. Ternyata di royalti. Kira-kira untuk melihat efek royalti ini kita ke akun apa? Kalau kalian bayar merek, bayar royalti ke suatu perusahaan,
Apa yang kalian ekspektasikan dengan pembayaran royalti? Salesnya bukan? Mungkin penjualannya Pak. Iya, Ya. salesnya Pak. Salesnya. Saya berharap dengan saya membayar sebuah royalti, karena saya memakai sebuah intangible asset, atau merek lah atau apapun, saya tentu berharap sales saya akan naik. Ya. Jadi di sini, di laporan keuangan ini, yang harus kita lihat, ketika ada kenaikan royalti, salesnya naiknya sebanding atau enggak sama kenaikan royalti tadi. Ya, kan di sini biayanya sama nih, relatif sama, tapi royalti gede banget. Bisa jadi ada merek tuh. Ada penambahan merek. Nah, merek tadi yang sudah dibayarkan royaltinya tentu memiliki ada expected benefit lah bagi si pengguna kan. Karena saya bayar royalti, tentu saya ingin salesnya naik. Jadi kalau di sini salesnya tidak naik atau bisa dibuktikan bahwa nggak ada kenaikan sales, nggak ada kenaikan profit, nah kita pertanyakan, buat apa bayar royalti? Jangan-jangan royaltinya ini royalti ke pihak afiliasi, ya? Sehingga untuk apa? Cuma untuk menggerus labanya wajib pajak aja. Nah itu skema yang sering terjadi tuh di perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggerus labanya dengan melakukan pembayaran ke perusahaan-perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah. Misalnya bayar royalti ke Singapura, bayar royaltinya ke British Virgin Island, bayar royaltinya ke mana lagi tuh, ke apa sih namanya, ke Bermuda atau ke Seychelles, ya ke negara-negara yang tarif pajaknya relatif kecil. Nah itu sering terjadi. Nah dalam hal ini kita bisa lakukan koreksi. Ini nggak wajar royaltinya dibayar segede ini. Harusnya nggak ada ini royalti. Ya, kira-kira begitu. Atau kadang bisa jadi perusahaan itu bayar royalti ke negara dengan tarif pajak relatif tinggi. Misalnya bayar royalti ke Jepang. Padahal seharusnya secara logis atau secara bisnis nggak perlu bayar royalti, tapi dibayar royalti ke Jepang. Kan Pak di sana tarif pajaknya tinggi, nggak apa-apa dong. Enggak juga. Kalau hak pemajakan ada di Indonesia, tidak seharusnya bayar, harusnya tidak boleh dibebankan. Gitu kira-kira ya. Jadi investigasi harus ke situ. Jadi bukan dibilang atau kita simpulkan bahwa ini 100.000 ke 11 juta ini nggak normal Pak. Belum tentu. Taunya tidak normal dari mana? Kita lihat. Kalau wajib pajak bayar royalti, tentu dia ekspektasi sales saya naik. Kita kemana lihatnya? Lihat ke salesnya. Kalau tidak tercermin kenaikan salesnya dengan kenaikan royalti, nah kita bisa lakukan koreksi. Koreksinya apa nih alasannya? Alasannya begini, royaltinya ini tidak memberikan benefit. Ya, berarti ini kita bisa mencurigai ini jangan-jangan nggak ada gitu. Oke? Izin bertanya apa? Ya silakan. Nah, terkait tentang royalti sama penjualan ini, apakah ada minimal penjualan F-nya gitu Pak? Kan misalnya kan royalti ini dari 100 ke 11 juta kan ada peningkatan sebesar 100 kali. Nah, apakah penjualan itu harus meningkat 100 kali juga supaya dia normal? Ya, bagus ya pertanyaan. Jawabannya enggak. Jadi melihatnya gimana? Apakah peningkatannya harus sama-sama 100 kali, Pak? Jawabannya bukan. Bukan. Jadi ngelihatnya gimana? Nah, yang harus kita lihat adalah persentase dari royalti itu ke nilai salesnya. Itu yang mau kita lihat. Ya, belum tentu kita bayar royalti kalau dilihat dari sini 100 ke 11 juta, naik 100 kali, maka sales Bapak juga harus naik 100 kali lipat. Belum tentu. Ya, tapi yang jelas kenaikan itu makanya bukan itu yang kita lihat. Kita lihat apa? Persentase royaltinya, royalti per sales. Nah, itu wajar atau enggak tuh? Itu yang mau kita lihat. Ya. Jadi kalau misalnya di tahun 2008 nih, persentase royalti per sales-nya 0,1%. Gitu. Nah, itu harus kita tanya tuh. Itu harus kita tanya. Itu royalti apa nih Pak yang 100.000? Oh, yang ini rupanya ini royalti atas rahasia dagang, Pak. Oke, ini 11 juta kena apa nih, Pak? Nah, kita tanya, oh ini beda, Pak. Yang ini kita udah stop. Ini royaltinya beda lagi nih. Nah, ini royalti atas brand, Pak. Yang ini nggak laku dagangan kita. Saya dikasih resep, nggak laku. Saya nggak pakai lagi. Sekarang saya ganti, Pak, ini. Saya bayar 11 juta. Untuk apa? Untuk merek. Nah, pas di sini, ini kan sudah beda ya. Sudah beda royalti nih. Ya, ini atas rahasia dagang, ya ini atas brand, atas merek. Nah, Bapak bayar 11 juta. Terus
salesnya jadi berapa? Oh, yang kalau dilihat ukuran salesnya meningkat Pak 10 kali lipat gitu kira-kira. Nah, itu masih masuk akal. Jadi nggak bisa kita langsung sikat seperti itu tuh nggak bisa. Tapi ada namanya rule of thumbs kalau untuk royalti ya. Tapi ini untuk transaksi afiliasi umum ini pakai analisis. Rule of thumbs. Rule of thumbs itu apa itu ya? Rule kan aturan, thumbs itu jempol ya. Berarti gini ya. Rule of thumbs. Rule of thumbs itu untuk menilai kewajaran suatu royalti, rumusnya adalah royalti dibagi operating profit before royalty. Nah, before royalty. Atau rumusannya EBIT ditambah royalti. Oke, paham di sini? Jadi kita mau lihat royalti di sini kan 11 juta dibagi EBIT-nya, EBIT perusahaan, earning before interest and tax atau operating profit before royalty. Berarti operating profit kamu tambahin royalti dulu. Berapa persen itu? Nah, ada sebuah studi mengatakan lazimnya perusahaan nilai rule of thumbs untuk royaltinya adalah 25%. Gitu. Ya. Jadi royalti itu akan menggerus operating profit setinggi-tingginya itu hanya 25%. Gampangnya gitu cara memahaminya. Jadi kalau operating profit saya 100, saya akan mau bayar royalti paling tinggi 25. Di atas itu saya nggak mau. Itu ada studinya itu. Studinya tapi di US. Di perusahaan-perusahaan di US, 25%. Dan sampai sekarang masih dipakai. Jadi kalau di atas 25%, kita wajar mempertanyakan. Kok kamu mau bayar segede ini? Nah, gitu kira-kira Joy. Ya, jadi banyak cara nih kalau kita mau lihat royalti nih. Bisa salesnya, tapi yang sering juga dipakai yang ini, rule of thumbs. Oke? Bagus ya pertanyaannya. Sama-sama. Nah, sekarang kita lihat analisis selisih. Nah, kalau analisis selisih kita lihat akun per akun nih. Kita bandingkan saldo laporan keuangan dari tahun sebelumnya ke tahun yang sedang dianalisis lah, kira-kira begitu. Kalau ada kenaikan, nah kayak ini nih. Udah selisih, mesin pabrik naik 1M. Ini kan gede banget ya naiknya. Nah, ini harus kita tanyakan nih. Financing-nya ini dari mana? Financing kenaikan aset tetap ini. Bayarnya pakai apa? Gampangnya gitu ya. Bayarnya pakai apa nih, Pak? Utang. Nah, harus ada. Jadi ini naik, harus kelihatan. Utangnya juga naik. Kalau katanya bayarnya pakai utang. Tapi kalau dia bilang bayarnya pakai apa, Pak? Pakai kas. Nah, kita lihat. Harus kasnya. Apakah mencerminkan kenaikan jumlah selisih tadi? Kalau dia bilang pakai kas, Pak, tapi dia harus kasnya ternyata cash flow from investing activities-nya ternyata nggak minus. Kan bisa ya? Ternyata nggak minus kan berarti dia dapat uang gitu, Pak. Kita bisa bertanya, loh, Pak, katanya ini bayarnya pakai uang. Kok ini cash flow from investing activities-nya plus? Gitu kira-kira. Harus logikanya kan minus ya. Ya, kan dia katanya bayarnya pakai uang, berarti kan uangnya keluar. Harusnya kan minus. Gitu kira-kira. Atau jumlah minusnya nggak sesuai sama jumlah ini. Yang harus kita tanya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini nih, kalau dijumlahin, berapa ini? 1,9. Sekitar 2,2 M. Terus dia kendaraannya turun, berarti anggap dijual ya, 250 juta. Anggap 2 miliar lah penambahan piutang bersih. Oh, ini ada deh. 1,970. Bersihnya nambah asetnya segitu, aset tetap. Berarti di sini harus kita lihat cash flow from investing activities-nya apakah keluar segini juga? 1,9. Atau kalau nggak semua pakai cash, Pak, sebagian ada utang. Nah, kita lihat juga di utangnya cash flow from financing activities-nya kalau dijumlahkan sama cash flow from investing activities-nya ada nggak muncul angka 1,9? Sampai sini paham ya? Ya, kalau dia ngutang kan kelihatan tuh pertambahan utangnya atau dilihat di cash flow-nya. Ya. Kan kelihatan tuh. Nah, kalau nggak ketemu angka 1,9 ini ya kita pertanyakan. Oh, ini apa kejadiannya nih, Pak? Gitu kira-kira. Oke? Nah, ini bagus ini. Ini salah satu slide-nya, ini ada beberapa slide ke belakang, ini yang bagus nih. Intinya di sini untuk terkait pajak. Ini jadi wajib kalian pahami ya, kalau mau paham lah ya. Kita lihat posisi keuangan sama dampak pajaknya apa. Kita lihat satu-satu nih. Kas.
Nah, kas itu nilai wajarnya harusnya nggak besar. Kenapa? Karena sebagian disimpan di bank. Jadi kalau perusahaan ada kasnya gede, nah kita tanya, Pak, kas ini disimpan di mana? Kan gitu ya. Kalau dibilang di brankas, Pak. Gitu. Kita lihat asetnya ada nggak brankas. Kalau nggak ada, kita patut curiga. Ya, brankasnya nggak ada gitu di asetnya. Gitu. Kok bisa ada kas segede ini? Di mana nyimpannya kan ya? Terus yang kedua, bank atau deposito. Nah, bandingkan hutang banknya. Kalau lebih besar nilai nilai banknya atau depositonya, maka biaya bunga atas hutang tidak dapat diakui. Ini ada aturannya SE 46 ya, tahun 95 atau 96 itu. Apa yang kita koreksi nanti? Yang koreksi biaya bunganya. Iya betul, koreksi biaya bunganya. Ya. Harusnya ada pendapatan bunga. Kenapa? Logikanya gini. Dia nabung di bank 10 miliar misalnya. Ya. Terus 10 miliar tadi kan harusnya ada bunganya kan? Bunga banknya ada ya. Final kan itu? Final. Nah, ternyata si perusahaan ini di bank yang sama dia ngutang juga. Dia berhutang juga nih. Nilainya 9 miliar. Masuk akal nggak itu sebenarnya? Kan udah mulai aneh itu ya. Dia naruh 10 M, tapi ngutang 9 M. Logikanya, bunga pinjaman akan lebih tinggi daripada pendapatan bunga. Kan begitu ya? Deposito kan dapatnya berapa persen itu? Misalnya 6 lah taruh per tahun. Pinjaman kan 8 bisa ya. 8, 10 kan gitu ya. Nah, itu nanti ada di proporsi itu. Lihat kalau kalian, saya juga lupa detailnya ya. Lihat di SE 46 tuh, tahun berapa tuh? 96 apa 95. Jadi nanti sebagian biaya bunganya itu bisa kita koreksi. Oke, ketika kita lihat jumlahnya, malah kalau lebih besar seingat saya itu dikoreksi semua nanti biaya bunganya. Nah, berikutnya piutang dagang. Kita lihat nih penambahan atau pengurangan. Lihat analisis rasio utang dagang terhadap pembelian, nalarnya sama dengan piutang dagang terhadap penjualan, rasionya gitu ya. Kalau nggak sebanding, nah kita tanyakan apa kejadian gitu kira-kira. Oke, sekarang piutang ke karyawan atau direksi. Lihat tambah atau pengurangannya. Apabila dananya dari pinjaman bank, maka biaya bunga pinjaman harusnya dikoreksi. Kenapa? Ya karena kan ketika dia meminjamkan ke karyawan atau direksi, dapat pendapatan bunga. Nah, gitu kira-kira ya. Terus piutang ke related party. Nah, kalau di sini, kalau perusahaan meminjamkan uangnya ke pihak afiliasi, biasanya itu dua opsi umumnya. Satu, nilai bunganya nggak wajar. Yang kedua, nggak ada bunga sama sekali. Itu kalau transaksi melibatkan utang piutang ke pihak afiliasi. Nah, biasanya perusahaan yang memberikan piutang kepada pihak afiliasi, ini sisi pemberi piutang ya, sisi pemberi piutang, mereka itu tidak dapat pendapatan bunga. Itu sering terjadi. Istilahnya pinjaman tanpa bunga. Itu sering. Sebenarnya itu modal ya, tapi dibungkus pakai pinjaman. Dibilangnya ini pinjaman nggak ada bunganya, gitu. Ya, sebenarnya modal. Nah, pinjaman tanpa bunga ini itu harus dianalisis. Berdasarkan PP 94 tahun 2010, ada persyaratan kapan pinjaman tanpa bunga itu boleh diberikan. Ada 3 syarat kalau nggak salah. Seingat saya itu, 1, perusahaan yang memberikan pinjaman itu memang dalam kondisi bagus. Jadi dia itu ngasih pinjamannya itu, uangnya itu dari laba ditahannya, punya dia sendiri. Yang kedua, kondisi perusahaan yang diberikan pinjaman atau si peminjam, kondisinya memang lagi buruk. Istilahnya lagi rugi lah gitu. Memang nggak ada uang. Dia butuh suntikan dana. Makanya datanglah si pemilik modal, memberikan pinjaman, nggak ada bunga. Dan yang ketiga, apa ya? Lupa saya. Kalian lihat aja tuh, di PP 94 itu ada 3 syarat. 3 syaratnya itu kumulatif. Salah satu tidak terpenuhi, maka si peminjam harus dapat bunga. Gitu. Jadi 3 tuh. Kalau salah tadi, peminjamnya kondisinya bagus. Saya yang minjemin, kondisi saya harus bagus. Yang kedua, piutangnya itu dari laba ditahan. Yang ketiga, oh ya benar 3 ya, udah 3 tadi ya. Yang ketiga, si yang diberikan pinjaman, kondisinya lagi nggak bagus. Ya mungkin ekuitasnya negatif, atau salesnya 0 terus. Nah itu bisa jadi argumen.
Kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka piutangnya harus diberikan bunga. Sampai sini bisa ya? Jadi saya dianggap punya pendapatan bunga. Nah, yang tadinya nggak ada gitu kan, tadinya nggak ada, dibuat pinjaman tanpa bunga gitu. Karena saya karena tidak memenuhi syarat, jadinya harus ada bunganya. Oke? Apalagi nih? Piutang pajak. Nah, lihat deh, piutang pajak kalau di akhir tahun kan berarti nilainya adalah saldo pajak masukan, PPN masukan, dan angsuran PPh pasal 25. Kemudian, persediaan. Persediaan tinggal dilihat pengurangan atau penambahan. Kalau selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir masih di kisaran 0-25%, maka kira-kira sudah wajar. Ya, nilai persediaan yang tinggi jika dibandingkan dengan gudang yang dimiliki, perlu diteliti lebih lanjut. Oke, next. Capek juga nih ngajar puasa yang mau minum, nggak bisa. Kalian ada yang nggak puasa? Gantiin saya dong. Berikutnya, penyertaan saham. Jika dana untuk membeli saham diperoleh dari pinjaman, maka bunga pinjamannya dikoreksi fiskal. Ya, jadi sebenarnya ini apa namanya? Ini kan yang penghasilan bersifat final harusnya bebannya tidak boleh dibebankan gitu ya. Kalau dia membeli saham, sahamnya itu ini sebenarnya nggak bisa semua juga nih dikoreksi, harus dilihat dulu nih. Itu penghasilan dari pembelian sahamnya itu final atau enggak. Kalau beli saham kan bisa jadi penghasilannya final ya, yang 0,1% kan bisa final kan. Jadi kalau penghasilan final kan, kalau dia dapatnya itu dapat uang untuk beli sahamnya itu dari pinjaman, ya itu koreksi semua itu. Atau misalnya dia beli sahamnya yang memang dikenakan PPh final, misalnya ini kayak orang pribadi gitu ya, bukan kena PPh 4 ayat 2 final tuh si pembeli sahamnya. Tapi kalau dia itu pembeli sahamnya itu badan dengan kepemilikannya di bawah 25%, ya saya rasa bisa dibebankan bunga pinjamannya. Oke? Jadi lihat case by case juga ya. Nggak secara langsung. Kemudian tanah. Nah, kalau perusahaan beli tanah, tambah tanah. Tanya BPHTB-nya mana. Kalau tanahnya dijual, tanya PPh 4 ayat 2-nya. Oke? Kemudian dilihat apakah ada pengakuan laba rugi atas jual dan beli tanah tersebut. Berikutnya, bangunan, penambahan. Minta PPN atas kegiatan bangun sendiri. Kalau misalnya ada PPN, ada kegiatan bangun sendiri, tanya PPN KMS ya. Kalau luasnya lebih dari 200 meter, tanya itu. Kegiatan bangun sendiri udah dibayar atau belum. Sama minta bukti potong PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi kalau dia bukan masuk kategori kegiatan membangun sendiri. Oke. Terus kendaraan. Kalau kendaraannya ditambah, tanya faktor pembeliannya. Mana nih? Kamu kan beli kendaraan nih. Mana faktor pembeliannya? Terus disusutkan. Kalau misalnya kendaraan yang dibeli itu berupa sedan, susutkan 50%. Maksudnya gini, kalau rate-nya itu 100 misalnya ya, bukan penyusutannya, dibagi 2, berarti bisa dibebankan cuma 50 kalau sedan. Oke. Terus kalau berkurang, dilihat ada nggak pengakuan laba rugi atas pengalihan aset. Peralatan proyek, nah ini sama. Penyusutan 100%, maksudnya rate-nya 100% ya, bukan disusutkan semua ya. Jadi kalau misalnya dia masuk kelompok 4, maka penyusutannya kan harusnya 25% tuh per tahun. Nah, itu bisa dibebankan semua. Beda sama yang ini. Kalau ini kan cuma setengah. Nah, tanya PPN-nya kalau nggak ada. Kalau dia beli kalau dia menambah itu PPN-nya ada atau enggak. Kalau nggak ada suruh bayar. PPN tanggung renteng istilahnya. Kalau dibeli pakai hutang, bunganya harus dikapitalisasi. Nggak bisa langsung dibebankan semua. Kapitalisasi maksudnya gimana? Dimasukkan ke nilai aset. Paham ya? Terus inventaris kantor. Sama ini juga ya, antara peserta proyek sama inventaris sama. Dan aktiva lainnya. Hati-hati dengan biaya pendirian, karena sering terjadi ada pengeluaran-pengeluaran nggak ada bukti pendukung. Harus diamortisasi sebesar yang ada bukti pendukung. Terus utang usaha atau utang dagang.
Nah, yang harus dilihat adalah kalau untuk akun hutang usaha atau hutang dagang, lihat analisis rasio utang dagang terhadap pembelian harusnya sama dengan piutang dagang terhadap penjualan. Ini sama yang tadi ya. Kemudian utang pajak, ini sama kayak utang PPN tadi, yang ini. Yang mana tadi? Mana ya tadi ya? Ini, piutang pajak. Analoginya mah sama. Sama ya. Hutang dari pemegang saham juga sama. Utang bank jangka pendek atau jangka menengah, nah ini harus dilihat nih. Lakukan analisis kredit perbankan. Jadi tadi saya di depan saya katakan, analisis laporan keuangan ini sebenarnya ilmunya investor sama ilmunya kreditur. Nah, analogi mereka lah yang kita pakai untuk melakukan analisis perpajakan. Nah, kalau misalnya ada utang jangka panjang, kita pakai otaknya analisis kredit perbankan atau analisis dari kreditur. Jadi adanya kenaikan utang jangka panjang itu harus bisa dijawab. Apakah labanya itu cukup untuk bayar utang bank? Kalau nggak cukup, berarti asumsi kita ada omset yang belum dilapor. Kemudian ada nggak jaminannya? Kalau nggak ada jaminannya, nah kenapa bank mau ngasih? Berarti kan waktu dia minta pinjaman, dia ngaku punya jaminan. Nah itu kita tanya. Ini Pak, Bapak dapat kredit gede ini dari bank, jaminannya mana? Gitu. Kemudian apakah nilai jaminan kredit merupakan aktiva tetap perusahaan yang sudah cukup nilainya untuk jumlah kredit sebesar itu? Nah, gitu kira-kira ya. Jadi kita tanya nih, ini jaminannya mana nih Pak? Kalau dia nggak bisa tunjukkan jaminannya, berarti kan waktu ke bank bohong gitu ya kira-kira ya. Tapi kita jangan mau gitu, jangan mau kita bilang, berarti saya ke bank bohong Pak, nggak kayak gitu. Wajib pajak lebih cenderung bohong ke pajak daripada bohong ke bank. Karena ke bank dia harus terbuka kan. Kenapa? Dia mau dapat uang. Itu mau harusnya jujur kan gitu ya. Bank kan juga permintaannya atau analisisnya kan lebih rigid ya untuk terkait analisis kredit. Tapi kalau ke pajak, kalau saya jujur habis saya, maka lebih cenderung wajib pajak itu bohongnya ke pajaknya. Gitu kira-kira. Bentar ya. Terus modal. Penambahan atau pengurangan modal. Ditanya itu RUPS-nya atau rapat umum pemegang saham. Kenapa bisa ada pengurangan atau penambahan modal? Dan yang terakhir, laba ditahan. Lihat penambahan laba ditahan. Oke? Kalau ada pengurangan laba ditahan, berarti ada pembagian dividen. Nah, itu analisis terkait akun, itu tadi akun apa ya? Akun raca lah tadi ya. Akun raca. Udah? Nah, ini. Ini analisis horizontal. Oh ya. Analisis itu ada dua ya. Ada analisis vertikal, ada analisis horizontal. Kalau analisis horizontal itu ya analisis time series tadi. Analisis ketika kita melihat tren tren perusahaan dari tahun ke tahun. Tapi kalau analisis vertikal yang mau kita lihat adalah bagaimana hubungan antar akun di satu tahun tertentu. Oke? Ya ini contohnya nih. Ini mau dilihat selama 2 tahun nih. Naik turun, kalaupun naik turun ada berapa persen. Terus ada common size analysis. Nah, common size analysis ini melihat perbandingan antara satu akun dengan umumnya adalah total akun sejenis. Misalnya gini, kita mau lihat berapa persentase kas dibanding dengan total aset. Kira-kira begitu. Itu common size analysis. Kita lihat tuh peningkatannya sama perbandingannya. Ini contohnya begini. Ini ya. Analysis amount, jadi akunnya sedang kita lihat sama base amount. Nah, base amount itu bisa total aset, bisa revenue. Nah, ini contohnya begini. Ini analisis vertikal. No, kalau analisis vertikal, kalau yang ini untuk mengidentifikasi cost structure. Cost structure itu berarti komponen biaya perusahaan. Nah, dan kenaikan biaya-biaya yang signifikan. Kalau vertikal itu kita lihat 1 tahun aja. Jadi kita lihat ininya nih. Si ini, nah ini cost structure-nya gimana? Ke bawah. Kalau horizontal, kita lihat dari sini. Oke. Nah ini yang common base. Kalau yang common base itu yang ini. Sorry, ini kan Pepsi ya. Pepsi. Ini laporan keuangannya. Nah kalau common base dilihat begini. Aset, cash and cash equivalent, 8,4%. Ini apa maksudnya? 8,4% berarti
6297 dibagi dengan nih 74. Nah, itu yang dilihat. Jadi kalau di sini kelihatan komponen aset dia paling gede itu kalau untuk current ada di sini, utang. Kalau untuk yang non current aset paling gedenya di sini ternyata. Di goodwill. Goodwill ini aset nggak tetap. Sama other non amortizable intangible asset. Goodwill-nya dari tahun ke tahun ada naik. Ya, ini turun sedikit. Kalau propertinya itu cenderung, ini udah persen ya, bukan angka ya. Jadi kita mau lihat dibandingkan sama totalnya. Ini kalau propertinya itu cenderung stabil ya. Oh enggak deh, turun terus malah. Turun. Begitu kira-kira ya. Nah, kalau ini angkanya. Oke. Nah, kira-kira kalau dari sini, sorry, belum selesai. Current liabilities. Kalau current liabilities-nya mana tadi? Nah, ini. Ini cenderung stabil ya sebenarnya current liabilities-nya. Ini long term debt-nya. Wah, long term debt ini agak gede nih ya. Sekitar 30% nih kalau kita lihat di tahun 2012 saja. Kemudian return earning-nya, return earning-nya ini dari 85 sekarang drop jadi 57. Ada treasury stock. Nah, kalau ini ada terjadi drop seperti ini harus kita tanyakan nih. Ya. Kenapa di sini return earning-nya proporsinya gede banget ya? Karena di sini jadi kecil. Berarti tiba-tiba bisa jadi ada perubahan struktur permodalan. Kira-kira apa itu yang nambah? Kayaknya ini ya utangnya ya, utangnya naik. Proporsi utangnya dinaikin. Nah, kalau setelah kita melihat ini, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, di sini bisa nih, kelihatan nih. Ini kebetulan dari jawaban ini satu-satu. Persentase terbesar perubahan di aset selama tahun 2010 adalah intangible asset. Konsisten dengan observasi di mana adanya akuisisi yang terindikasikan dalam cash flow. Oh, ini ada cash flow. Nah, kita lihat. Oh, tidak ada. Contohnya kurang lengkap nih berarti. Kalian udah dapat ini belum? Slide-nya. Halo? Tidur? Sudah Pak, dapat? di LMS ada Pak. Oh, ada ya. Tapi nggak ada ya contoh cash flow-nya ya. Ini maksudnya begini nih. Kan goodwill-nya dari 14, naiknya 16, naik lagi 21, naik lagi 23, turun sedikit 22. Tapi bisa jadi turun ini angkanya sih sama. Kalau kita lihat angkanya, di sini malah naik. Itu proporsinya aja yang turun. Nah, tapi kalau di sini kita bisa lihat goodwill-nya ini naik 3 kali lipat lebih. Artinya apa itu? Kalau ada kenaikan goodwill, bisa jadi perusahaan tersebut melakukan akuisisi. Ya, dia beli-beli perusahaan. Dia mengakuisisi beberapa perusahaan. Nah, kalau di analisis tadi, kalau terjadi kenaikan goodwill seperti itu, kemana harus kita lihat? Cash flow-nya. Ke bagian mana? Cash flow from apa? Operating, investing, financing? Investing, Pak. Ya, cash flow from investing activities. Kita lihat tuh. Ada nggak dia melakukan, ada nggak uang keluar untuk kegiatan investasi? Kalau nggak ada, nah kita tanya ke wajib pajaknya. Ini Bapak goodwill-nya naik, tapi kok cash flow-nya nggak ada, nggak kelihatan. Ntar kan wajib pajak ngasih tahu. Oke? Terus, mana lagi? The percentage change amounts from individual line item are highly variable. Artinya nggak ada tren khusus ya. These changes are often interdependent. Interdependent berarti saling terkait. Contoh, the increase in intangible tied to increase in long-term debt. Oke, kita lihat. Intangible-nya katanya naik nih. Mana? Seperti ini kan, dibandingkan. Nah, lihat. Long-term debt-nya, sama. Nah, begitulah kira-kira ya. Saya izin matikan video dulu ya. Dah. Nah, terus berikutnya. Harus ada caution atau perhatian when interpreting percentage change balance sheet for a particular year.
Jadi terkadang harus hati-hati. Kadang ada satu tahun tertentu yang trennya itu beda sendiri. Contoh kalau di sini, di 2009 liability-nya naik 191,6%. Ya, tapi itu kan kayaknya gede banget ya. Tapi sebenarnya angkanya itu kecil. Ya, karena kenaikannya dari 226 ke 659. Relatif kecil kalau dibandingkan sama total liability-nya di tahun 2012. Ini bawah apa ya? A large percentage change in an amount in an account that makes up a smaller portion. Waduh, kagak kebaca nih. Udah, skip aja. Terus apa lagi nih? Oh, oke. Various common size percentage for PepsiCo remain quite stable. Berarti yang tadi ya, yang tadi saya bilang ya, ada perubahannya itu ada yang cenderung sifatnya stabil. Nah, Pepsi mengalami penurunan proporsi aset yang terdiri dari tangible dan financial asset, including piutang, inventory, dan property, plant and equipment atau PPE. Sementara ada peningkatan yang besar terhadap proporsi aset reflected by intangible asset. Berarti perusahaan ini, Pepsi ini, tangible asetnya sebenarnya turun. Tapi peningkatannya ada di intangible asset. Tuh. Kenapa ada peningkatan intangible asset? Lihat di investing section of PepsiCo statement of cash flow. Ini, tapi nggak ada ya di slide ini ya. Adanya peningkatan cash outflow karena ada akuisisi dari 2008 sampai 2012. Goodwill itu bisa diartikan selisih antara nilai aset teridentifikasi dengan harga yang dibayarkan pihak yang mengakuisisi. Paham maksudnya? Saya ulang ya. Goodwill itu bisa diartikan selisih antara nilai yang dibayarkan oleh pengakuisisi dengan nilai aset yang bisa teridentifikasi. Contoh, saya misalnya mau mengakuisisi perusahaannya Joy. Perusahaannya Joy ini, kalau asetnya semuanya diidentifikasi berdasarkan neraca, anggap pakai neraca ya, yang teridentifikasi ada di situ, nilainya 100. Tapi saya mau membayar 300. Nah, berarti ada selisih berapa? 200. 200 itulah yang disebut dengan goodwill. Kok ada Pak perusahaan mau bayar 200? Ada. Kenapa? Karena dia punya goodwill yang tinggi. Biasanya kenapa? Misalnya karena nama baik perusahaan. Atau apa? Sudah punya customer list. Misalnya Joy sudah punya daftar nama pelanggan yang mau beli barang-barang dia. Itu kan nggak kelihatan di neraca kan? Atau apa lagi? Atau misalnya Joy punya tenaga ahli di situ yang punya keahlian tertentu cuman ada di perusahaan dia. Saya mau ambil itu orang. Itu misalnya seperti itu. Atau apalagi? Joy sudah punya distribution channel. Dia punya ini pelanggannya nggak ada, customer listnya nggak ada, tapi sudah punya distribution channel. Mungkin untuk MLM gitu ya. Sudah punya banyak agen-agen gitu. Agen-agennya militan gitu. Dia sudah ada. Maka saya mau beli. Walaupun itu kan nggak kelihatan di neraca. Kan nggak kelihatan. Total agen-agen MLM misalnya kan nggak ada tuh di neraca itu. Atau daftar customer kan nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan kan neraca asetnya aja. Nah itu salah satu kekurangan dari neraca memang. Ya. Nah tapi saya sebagai orang yang mau akuisisi tentu akan menilai hal tersebut. Akan berusaha menilai atau memvaluasi nilai ini berapa. Supaya Joy mau lepas bisnisnya. Kalau bagi Joy nggak cocok kan, oke, aset saya cuma 100, tapi saya punya informasi customer list ini. Nah, tentu Joy akan punya satu titik harga di mana dia mau lepas itu ke saya. Nah, selisih itu tadi lah yang kita sebut dengan nama goodwill. Itu kira-kira, oke? Jadi bisa jadi aset tetapnya penambahannya sedikit, tapi aset tak berwujudnya yang besar. Oke. Nah, ini exercise. Exercise-nya saya serahkan ke kalian, dikerjain. Nanti kumpulin aja minggu depan ya. Ada exercise-nya, ada pertanyaan. Tuh dia. Sekarang masuk ke analisis rasio untuk kepentingan pajak.
Apa guna analisis rasio? Yang pertama kalau untuk analisis pajak adalah untuk memahami kinerja suatu industri. Yang kedua, membandingkan kinerja wajib pajak dengan benchmark-nya. Benchmark itu ya sebenarnya bisa dibilang tren industrinya seperti apa. Kemudian komparasi dengan tahun-tahun sebelumnya dan membantu menentukan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Sama aja, sama yang tadi. Yang dilakukan adalah analisis profitabilitas. Kalian udah pernah belajar rasio laporan keuangan belum? Sebelumnya. Kayak gross profit margin, tadi udah tahu lah ya, net profit margin, cash flow margin, itu sudah tahu ya. Nah, ini sama aja sebenarnya. Jadi, yang ilmu yang pernah kalian pelajari itu, sekarang diimplementasikan di sini. Ya, mengaplikasikan gimana cara menggunakan GPM, NPM, atau cash flow margin untuk tujuan mencari potensi perpajakan. Oke? Ini ada contoh nih di bawah. Ini contoh untuk return on asset. Ya. Melalui rasio return on asset, usaha manufaktur bisa dilihat bagaimana optimalisasi penggunaan aset perusahaan jika dibandingkan dengan industri sejenis, Dan juga tingkat pengembalian perusahaan atas investasi yang ditanamkan pada aset tersebut bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank. Lazimnya itu begini. Kalau saya investor ingin menginvestasikan uang saya di satu perusahaan tertentu, tentu saya akan berpikir, misalnya uang saya ini mending saya investasikan atau saya taruh atau saya depositokan di bank. Kan begitu ya? Opsinya kan dua ya. Satu, saya investasikan, tentu saya nanti kena risiko rugi, nggak bisa nggak ada pengembalian, nggak ada dividen, atau saya nggak mau pakai risiko, non-risk, risk-free. Kemana? Saya taruh di deposito atau obligasi ya, obligasi Indonesia, surat utang negara. Kan bisa ke situ ya. Nah, kalau misalnya hasil hitungan saya, kalau saya investasikan ke satu perusahaan, return-nya lebih gede daripada deposito, tentu saya akan mau. Ya enggak? Ya, saya nginvest misalnya ke Joy tadi, kalau saya nginvest ke Joy, dia bisa kasih return 15% dari uang yang saya taruh. Tapi kalau saya masukkan ke deposito cuma dapat 6%. Ya tentu logis kalau saya taruh itu uang saya sama Joy, ke perusahaan Joy. Nah, hal ini juga harusnya tercermin di laporan pajak perusahaan. Kalau return on asset-nya perusahaan itu tidak mencerminkan hal ini, nah kita bisa tanya, ini kok bisa Pak? Ada orang mau nginvest atau return on asset Bapak ini kok kecil sekali? Kalau kayak gini nggak akan ada orang mau investasi ke dia atau ke Bapak. Tapi kok masih ada? Investornya nggak pergi-pergi juga. Nah, berarti kita tanya. Kalau kayak gini berarti ada indikasi apa? Ada indikasi omset atau penghasilan yang belum dilaporkan. Logikanya seperti itu. Perusahaan itu kalau dia sudah lama atau sudah berbisnis lama, itu mereka akan istilahnya komersiali rasional. Secara komersil, perusahaan tersebut performanya harus rasional. Return on asset-nya masuk atau mencerminkan risiko yang ditanggung si investor, paling tidak lebih tinggi daripada bunga-bunga deposito. Tapi kalau nggak mencerminkan, nah kita bisa analisis kita bisa bunyinya ada kemungkinan potensi pajak yang belum atau potensi penghasilan yang belum dilaporkan. Oke, nah ini rumusannya ROA, nanti kalian lihat sendiri. Sorry. Ada juga satu lagi namanya return on common equity. Ya, ROCE. Ini hampir sama sebenarnya konsepnya sama ROA, bedanya kalau ROA yang dilihat adalah aset stock-nya, tapi kalau ROCE yang dilihat adalah common stock-nya. Nah, itu tadi rasio profitabilitas, sekarang ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini dilihat turnover-nya, ini tadi saya kasih tahu ke kalian ya. Sales-nya dibagi dulu dengan average receivable-nya, kemudian dilihat berapa lama tuh piutang akan dibayar, itu kan kelihatan. Itu kira-kira. Nanti kita bisa bandingkan nih. Kalau ada perusahaan sebenarnya piutangnya dibayar dalam tempo 600 hari kayak tadi saya bilang ya. Kemudian waktu dilihat inventory turnover-nya dan average day supply in inventory-nya harus dibayar dalam tempo waktu misalnya 1 bulan. Nah, itu kan sudah mulai curiga kita.
kok piutangnya dibayar 600 hari, tapi suppliernya harus dibayar dalam tempo 1 bulan. Uang dia dari mana? Itu kita lihat tuh laporan keuangannya. Mencerminkan nggak kondisi seperti itu? Kemudian rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, jadi ini biasanya dipakai kalau mau atau mau mengabulkan permintaan wajib pajak untuk meminta permohonan angsuran pembayaran pajak. Jadi pajaknya mau ngangsur nih Pak. Nah kita lihat ini sebenarnya dia bisa bayar nggak nanti gitu kira-kira ya. Nah ini rasionya. Nah, nanti silakan kalian lihat. Kemudian rasio solvabilitas. Ini mengukur kemampuan wajib pajak. Mengukur sejauh mana kebutuhan wajib pajak tersebut terhadap utang. Terserah. Umumnya dipakai dan juga sudah jadi sebuah peraturan ya di pajak itu di PMK 169 2015, kemudian dijabarkan lagi di Per 25 2017, debt to equity ratio, di mana rezim pajak Indonesia itu mengatur bahwa rasio antara utang dan modal itu tidak boleh lebih dari 4:1. Nah, kalau perusahaan itu rasio debt to equity-nya sudah lebih dari 4, maka biaya pinjaman terkait dengan utang yang lebih dari 4 tadi, lebih dari 4:1 bisa dikoreksi. Ya, kalian udah belajar seharusnya ya di akuntansi pajak atau di PPh badannya bagaimana menghitung debt to equity ratio. Oke? Saya kira cuma itu yang penting kalau debt to equity ratio. Dan berikutnya ada rasio benchmark behavioral model. Ini lihat di SE02 tahun 2016. Tapi kebetulan di sini nggak ada contohnya ya. Sebenarnya ini kita mau melihat tren industri. Jadi wajib pajak misalnya bergerak sebagai distributor alat-alat berat. Nah, kita lihat nih di wajib pajak dengan KLU sejenis, KLU tahu kan? Kode lapangan usaha yang sejenis atau yang bergerak di bidang usaha sejenis, berapa kira-kira rasio laporan keuangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan benchmark behavioral model atau benchmarking. Ya. Misalnya rasio perusahaan yang bergerak atau rasio industri yang bergerak di penjualan alat berat, rasio return on sales-nya adalah 6%. Nah, ketika wajib pajak yang sedang kita analisis rasionya itu di bawah 6%, maka kita bisa tanyakan sama wajib pajak, Pak, Bapak ini kok beda banget ya sama tren bisnisnya, gitu kira-kira ya. Nah, ini rasio benchmark-nya itu biasanya dipakai yang ini. Profit margin, operating profit, pre-tax profit, corporate tax to turnover atau CTTOR, sama net profit margin. Oke, sekarang masuk ke analisis risiko. Risiko, nah di sini ada beberapa jenis risiko, ada risiko finansial, ada risiko kredit, ada risiko bangkrut, ada risiko pasar, dan ada risiko market equity ya. Waduh, ini kosong malah, nggak tahu juga saya kenapa slide-nya kosong. Framework to use, framework for risk analysis. Jadi di sini risk analysis ini pakai analisis laporan arus kas. Yang mau dilihat itu short term sama long term. Short term liquidity, long term solvency risk. Ya, kita bisa lihat risiko perusahaan, kemampuan dia membayar utang-utangnya, atau kemampuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang bisa dilihat di arus kas. Bisa juga dilihat di sini ya, di return on common shareholder equity, sama di sini. Ini daftar rasio aja ya, ini daftar rasio. Ini contoh penggunaannya. Kita baca dulu ya. Contoh ya. Ini contoh risiko ya, contoh analisis risiko. Jadi sebenarnya mah rasionya sama aja. Yang tadi juga, yang GPM, yang NPM, inventory turnover, account receivable turnover, tapi cara membacanya aja yang beda. Kalau ini kita menggunakan rasio laporan keuangan untuk melihat perusahaan ini ada rasio gagal bayar utang, atau ada risiko di pasar, atau ada risiko apa yang sedang dia tanggung. Kan risiko macam-macam. Ada risiko market, ada risiko financing, ada risiko liquidity, ada risiko solvency gitu ya. Nah sekarang dilihat nih, kalau ada perusahaan inventory turnover-nya naik. Inventory turnover berarti perputaran persediaannya naik. Barang itu cepat laku. Rumusnya itu inventory turnover itu COGS per inventory.
Ya, tapi ini ya, inventory turnover-nya naik. Nah, kalau kita lihat lagi, COGS per sales-nya juga naik. Ya, COGS per sales-nya naik. Tadi di sini COGS per inventory-nya COGS per inventory naik. COGS per sales-nya naik. Itu indikasinya apa? Indikasinya COGS per sales naik. Kalau ini naik, berarti kan kemungkinannya COGS-nya yang naik atau nilai inventory-nya yang turun. Kan begitu kan? Supaya inventory turnover naik. Ya kan begitu ya? Nah, kalau COGS-nya naik di sini, tentu COGS di sini kan naik juga ya. Sales-nya di sini bisa jadi tetap. Ya. Kalau COGS-nya naik tapi sales-nya tetap, berarti apa? The firm lower prices. Artinya harga jualnya turun. COGS naik nih, harga beli naik nih. Ya. COGS per inventory. Aduh, jelek banget dibandingkan dengan COGS per sales. Nah, kalau ini naik, misal ini naik, ini bisa jadi naik juga, atau bisa juga ini turun kan gitu. Opsinya kan bisa dua. Kalau COGS per inventory naik, berarti kan bisa jadi karena COGS-nya naik kan gitu ya. Harga beli nambah Pak. Nah kita lihat COGS per sales-nya. Oh ternyata ini nambah juga Pak. Ini juga naik, berarti kan karena COGS-nya naik, tapi sales tetap kan. Berarti harga beli naik, harga jual tetap. Berarti apa itu? Berarti di situ perusahaan menurunkan harga jual. Ya enggak? Supaya laku. Logikanya kan begitu ya. Saya beli 100 tahun lalu. Tahun ini saya jual 150. Tahun ini saya beli 120. Kalau mau pakai harga tahun lalu atau gross profit margin tahun lalu, harusnya kan saya ambil margin setengah kan. Saya beli 100 jual 150. Kalau tahun ini saya belinya 120, harusnya kan jualnya 180 kan? Tapi enggak, saya tetap jual 150. Berarti kan saya turunkan harga. Nah, kalau begitu, berarti perusahaan sedang menerapkan strategi turunkan harga supaya inventory laku cepat, kan gitu ya. Karena inventory turnover-nya naik. The firm shifts its product mix toward lower margin, faster moving products. Jadi ada kemungkinan begitu. Ya, produknya itu lebih cepat di mixing biar cepat laku. The firm outsources the production of a higher proportion of its product, requiring it to share profit margin with the outsourcers, but reducing the amount of raw materials and WIP, work in process inventory. Ini maksudnya dia apa ya? Mengoutsourcing. Jadi perusahaan itu kasih produksinya. Jadi misalnya ini manufaktur nih, sebagian barang-barangnya itu di outsource, dilimpahkan ke pihak lain. Tolong kamu dong yang buatin. Kalau orang lain yang buatin, tentu cost-nya naik kan, COGS-nya naik. Ya nggak? Sehingga karena cost-nya naik, maka nilai sales dia turun. Jadi ada beberapa opsi di sini. Jadi ada 3 opsi ketika COGS per inventory naik dan COGS per sales juga naik. Itu opsinya. Nah, berikutnya, kalau inventory turnover-nya naik, sementara COGS per sales-nya turun. Nah, di sini berarti COGS per inventory naik, anggap COGS-nya naik ya. Kemudian COGS per sales-nya turun. Nah, berarti kan di sini sales-nya naik juga nih. Paham nggak? Nah, berarti bisa jadi indikasi strong economic. Tuh, perusahaan COGS-nya bisa mengenerate sales lebih tinggi. Gitu. Ya, atau bisa juga saking lakunya inventory-nya ini kan ini naik ya. COGS per inventory-nya turun terus. Artinya apa? Barang cepat laku mulu. Masuk laku. Sehingga COGS per inventory kan selalu di balance sheet ya, rata-rata ya. Biasanya inventory awal tambah inventory akhir bagi 2. Mudahnya sih begitu. Inventory-nya sedikit, COGS-nya gede. Berarti apa? Barang laku terus. Nah, itu bisa jadi firm implements just-in-time inventory system. Just-in-time itu gini, barang masuk langsung dijual. Itu kira-kira just-in-time. Untuk mengurangi cost. Ada itu, JIT. Ya. Kalau belajar cost accounting itu ada. Salah satu teknik juga. Nah, sekarang berikutnya. Kalau misalnya inventory turnover-nya turun, COGS per inventory turun. Nah, ini kan berarti bisa jadi COGS-nya turun atau nilai inventory-nya naik. Logisnya sih harusnya inventory-nya naik ya. Kan jarang ya nilai harga beli turun ya.
karena biasanya kan inflasi itu. Nah, kalau di sini, kalau misalnya ini turun, kita bandingkan dengan COGS per sales-nya yang sini COGS per sales-nya naik ya. Ini turun, berarti inventory naik kan gitu. COGS sangat tetap. Tapi COGS per sales-nya naik. Weak economic condition. Artinya apa? Artinya di sini ekonominya lemah. Ya, ekonominya barang nggak laku. Ya nggak? Barangnya nggak laku di sini. Kenapa? Ya, inventorinya naik. Gitu kira-kira. COGS per sales-nya juga naik. Berarti COGS-nya kan tetap. Sales-nya kan turun berarti ya. Barang tidak laku sehingga harga jual harus turun. Oke. Ini weak economic condition. Ini bertentangan sama ini berarti. Atau kalau di sini, COGS per inventory-nya turun, COGS per sales-nya naik. Apa kejadian? Nah, di sini kejadiannya, the firm raises prices to increase its gross margin, but inventory sells more slowly. Jadi di sini perusahaan sales-nya naik, COGS per sales naik. COGS per sales turun kan berarti sales-nya naik ya. COGS per inventory-nya katanya turun juga, berarti inventory-nya naik. Ini berarti harga naik, tapi barang nggak laku. Paham sampai sini ya? Bisa dimengerti ya kira-kira ya. Kalau belum ngerti wajar. Nanti coba baca lagi. Coba kalian simulasikan pakai angka. Ntar hasilnya akan seperti ini ya. Atau kita masuk ke sini, the firm produce a higher proportion of its product instead of outsourcing. Jadi perusahaan itu berusaha memproduksi sendiri bahannya. Sehingga gross margin-nya, dia mau dapat gross margin-nya banyak. Tapi efeknya apa? Efeknya COGS-nya requiring the firm to carry raw materials. Jadi inventornya itu naik kan. Jadi dia kan harus bikin sendiri bahannya kan, inventornya jadi nambah. Gitu kira-kira ya. Jadi kita bisa melihat tuh risiko-risiko itu kelihatan di sini. Di rasio laporan keuangan. Ya. Apakah perusahaan ini sedang terpapar risiko pasar? Itu bisa kita lihat di sini. Oke? Nah, ini long term solvency risk. Risiko apa ini namanya ya? Risiko terkait utang lah, misalnya. Kemampuan perusahaan untuk bayar utang. Tinggal dilihat nanti ya. Nah, sekarang analisis keuangan untuk berbagai jenis industri. Setiap jenis industri biasanya beda-beda rasionya. Contoh di sini industri jasa. Kalau jasa, rasio ini penting. Rasio nomor 2. Sales per tenaga kerja ahli. Kenapa? Karena kalau namanya jasa, mereka tuh butuh expertise atau tenaga kerja ahli. Nah, ini penting nih. Sales tuh tenaga kerja ahli. Kalau untuk industri jasa, kalau sales tuh tenaga kerja ahlinya itu tinggi, itu wajar. Ya, kenapa? Karena mereka jasa itu bayaran tingginya itu memang untuk tenaga kerja ahli, namanya jasa, gitu kira-kira. Ya itu tuh jasa ya yang perlu saya tekankan di situ. Sisa bisa kalian baca. Nah kalau industri dagang, apa yang penting? Kalau industri dagang tuh lihat ini, sama ini 2/3. Tuh. Harusnya ada satu lagi nih, net profit margin. Kalau perusahaan dagang, murni dagang, net profit margin-nya itu wajar, tidak terlalu tinggi. 5%, 6%, itu biasa. Ya, 6%. Tapi GPM-nya biasanya tinggi. Karena mereka dagang. Beli, langsung jual. Beli, langsung jual. Beli, langsung jual. Oke? Nah, kalau untuk manufaktur, yang mau dilihat apa? Manufaktur tuh ini utamanya. Return on asset. Sama ada satu lagi nih, ini nggak masuk di sini ya. Return on total cost atau ROTOC. Return on total cost itu rumusannya adalah EBIT, earning before interest and tax, dibagi COGS tambah operating expense. Manufaktur itu drivernya itu adalah cost. Semakin tinggi cost-nya, maka semakin besar profitnya. Kalau manufaktur begitu. Tapi kalau perusahaan dagang, semakin tinggi sales-nya, semakin besar profit-nya. Kalau dagangan gitu ya, makin banyak saya jualan, makin tinggi pendapatan saya.
Ya, ekspektasinya kan begitu. Enggak, profitabilitas perusahaan dagang tidak tercermin di besaran biaya. Itu harus kalian ingat itu. Belum tentu perusahaan dagang dengan biaya besar menghasilkan profit yang besar. Ya, perusahaan dagang itu profit drivernya itu letaknya di sales. Beda sama manufaktur. Manufaktur itu semakin tinggi biaya, ekspektasi profitnya lebih gede. Jadi makin banyak cost-nya, kan dia berkegiatan ya. Produksi, tentu jualannya akan banyak. Jadi profit driver-nya itu adanya di cost-nya. Gitu kira-kira, kalau untuk manufaktur. Nah, kalau untuk jasa, sebenarnya hampir sama kayak manufaktur. Lebih ke cost. Tapi kalau untuk jasa, cost yang utama dilihat siapa? Si tenaga kerja ahli. Ya, begitu kira-kira, teman-teman. Nah, ini ada contoh average collection period sama interpretasi, silakan diperhatikan nanti. Tadi saya udah kasih contohnya. Oke, sampai sini selesai. Ada yang mau ditanya? Sorry, nggak bisa full juga saya. Habis suara. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Saya pernah dengar itu, Pak, rentabilitas. Nah, itu sejenis rasio-rasio seperti profitabilitas tadi atau seperti apa, Pak? Rentabilitas, rasionya apa? Sebenarnya rasio ini banyak banget malah. Saya juga nggak ingat. Rasionya apa itu? Rentabilitas. Bentar, tunggu dulu deh. Saya kurang tahu juga, Pak. Makanya kurang tahu juga? Oke, kita googling sama-sama. Rentabilitas. Mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Wah, itu untuk bank berarti. Kemampuan suatu perusahaan. Perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal. Oh, saya kira sih itu sama aja ya, kayak return on asset gitu ya. Cuman gini, ketika kita di praktek, kita itu sebenarnya tidak perlu terlalu terjebak sama nama lah. Ini Pak rentabilitas Pak, ini adalah profitabilitas. Nggak perlu. Ketika di praktek itu lebih cenderung ke kamu pakai rasio apa? Rasio kan nama-namanya udah ada ya, GPM, NPM. Tidak terlalu ada pakem ini tuh profit atau rentabil atau apa gitu enggak. Yang jelas asal kita tahu aja makanya ini untuk apa nih. Kalau misalnya gross profit margin, nah kita berarti yang mau kita lihat apa? Yang kita bandingkan adalah gross profit banding dengan sales. Itu apa artinya? Ya artinya dari Rp1 yang dihasilkan penjualan, misalnya GPM-nya 30%. Dari 1.000 penjualan, maka 300 itu adalah laba kotor. Berarti HPP-nya ada 700. Nah gitu. Simpelnya sih begitu. Kalau saya tidak, karena di praktek ya, kalau di praktek dia nggak terlalu terjebak sama itu. Yang jelas kita tahu tuh yang mana mau kita pakai, apa tujuannya. Kalau kita mau analisis tadi tuh kemampuan bayar, apa yang mau kita lihat? Kita lihat adalah kita bandingkan nih, namanya current ratio atau rasio lancar. Bisa nggak perusahaan bayar utang yang jatuh tempo, ada nggak uang? Itu rasio lancar itu current asset dibagi current liability. Itu bagusnya di atas 1. Kalau di bawah 1 berarti gawat. Berarti perusahaan utang jatuh tempo dia nggak ada duit. Nah gitu kira-kira Mbak. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Ya sama-sama. Yang lain? Ada? Nggak ada? Itu coba akses portal lagi ya. Ini dari tadi nggak bisa. Oh, udah bisa. Itu tadi ada exercise dikerjain ya. Ini hadir semua kan? Hadir semua, Pak. Hadir ya. Pak, izin bertanya Pak, untuk tugasnya itu diketik atau gimana Pak? Ketik atau gimana? Di ini Pak. Ukir prasasti. Ketik aja lah. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Repot lah. Satu orang ngetik, habis itu kopas, ganti font sama ini paragraf. Jangan gitu ya.
Maaf Pak, ini tapi banyak yang belum bisa absen Pak. Hah? Saya yang absen. Bentar. Kenapa kalian harus absen emang? Iya Pak, harus absen di portal. Bukannya absen tuh dari dosen doang ya? Mahasiswa ngabsen sendiri juga gitu ya? Sebenarnya bisa dua-duanya, Pak. Kalau semisal sudah diabsenkan dosen, itu sudah dianggap masuk gitu, Pak. Oh iya. Kok udah Ya, saya... tapi kami juga mencoba untuk absen juga, Pak. Kalau memang tidak bisa, baru nanti diabsenkan. Tapi ini sudah ketulis absen kok, Pak. Di tempat saya, Pak. Oh, kok udah tahu? Kelihatan ya? Ya, Pak. Sudah ngecek di portalnya, di KRS-nya, Pak. Sudah. Oh gitu. Oke. Tadi. Udah kok, udah saya ini kok. Udah saya absen, udah saya bikin Siap, Pak. Siap, Pak. Udah, ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Kalau ada saya akhiri nih. Tinggal kerjain tugas aja kalian. Nanti kelas pengganti kita cari waktunya ya. Kapan yang paling enak lah. Saya minta maaf nih, terutama ke Desi yang bolak-balik ngeganti jadwal. Des, kamu lagi di mana sih, Des? Pakai masker? Enggak Pak, lagi di tempat kerja. Loh, kamu kerja? Part-time Pak. Oh, part-time di mana? Di Cornell Buket. Di mana? Cornell Buket. Ini Pak, perbuketan, perbungaan. Oh, usaha sendiri atau ini? Enggak Pak, itu punya teman. Oh, terus kamu sebagai? Adminnya Pak. Oh, admin. Wah, ini bagus juga nih di sini. Saya dulu waktu di STAN, ini saya nyambi ngajar. Saya ngajar dulu semenjak mahasiswa udah ngajar saya. Kelas tingkat berapa ya? Tingkat 2. Tingkat 2 ke tingkat 3 ya? Tingkat 2 kok. Sudah ngajar loh, ngajar anak-anak SMP gitu. Semua mata kuliah. Saya juga bingung, kok bisa sih saya ngajar semua mata kuliah ya? Berarti, semua mata pelajaran. Istri saya sampai protes, kok mata kuliah? Semua mata pelajaran, anak SMP. Tuh. Kalian ada yang ngajar juga? Ada? Nggak ada? Jadi kalian cuma ini aja ya? Kuliah pulang. Aduh, kan COVID Pak. Saya ngajar, Pak. Oh, si Malik ngajar. Ngajar apa kamu? Kerajinan tangan dan kesenian? Bukan. Enggak, Pak. Siswa, Pak, yang mau masuk STAN sama mahasiswa juga, Pak. Oh, mahasiswa? Ngajar mahasiswa? Iya, tingkat mahasiswa ke mahasiswi. Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Ya. Ngajar tingkat 2 ini ya? Privat mata kuliah gitu ya? Bukan, Pak. Ikut bimbel, Pak. Loh, tingkat 2? Maksudnya tingkat 2 mahasiswa bimbel untuk apa? Enggak tahu sih, Pak. Teman-teman ada yang ada bimbel gitu, Pak, buka buat tingkat 2 juga. Kayak mata kuliah gitu. Hah? Yang diajarin? Ya, tingkat 2, mahasiswa tingkat 2 STAN, Pak. Oh, tingkat 2 STAN maksudnya. Pelajarannya kan maksud saya, mata kuliahnya kan? Iya, Pak. Makanya saya pikir ngapain anak tingkat 2 STAN belajar bimbel masuk STAN gitu. Dia mau tes ulang apa gimana udah tingkat 2? Enggak. Ya itu bagus ya. Jadi ya kalau kita bisa memulai usaha, kalau bisa ya dimulai. Tapi yang penting tidak mengganggu kuliah lah gitu. Kalau bisa dagang. Kayak kemarin tuh siapa teman kalian ada yang main saham dia. Nah, kalau bisa main saham. Pokoknya apapun yang menghasilkan duit kerjain aja, yang penting halal. Dan tidak ganggu kuliah ya. Saya sejujurnya kalau mau berbagi sama kalian, saya bilang saya merasa kurang memanfaatkan masa muda dulu. Kurang nyoba, kurang banyak yang saya cobain dulu. Saya dulu coba dagang jaket. Waktu pas ini umur kalian ini. Walaupun cuman berapa kali ada hasilnya, tapi saya agak nyesel juga kenapa nggak saya terusin gitu ya. Dagang pin. Kan ada pin stand gitu ya. Dulu kan baru-baru masuk euforianya itu. Dagang itu ya walau kecil-kecilan untung nggak seberapa ya. Tapi ya nggak apa-apa harusnya dicoba. Kalau kata siapa ya
Kata Jack Ma apa kata siapa ya? Kalau masih muda itu, Jack Ma ya benar ya? Kalau masih muda itu saldo salahnya itu banyak. Ya, habiskan tabungan kesalahan kalian waktu masih muda. Jadi nanti waktu sudah tua, jangan tua banget, maksudnya udah mulai mapan, nah itu kalian sudah banyak pengalaman. Banyak-banyakin aja, ambil kegiatan apalah, coba usaha ini kayak di sini bagus nih. Dia coba kerja buket Pak, nggak apa-apa, kerjain aja. Admin, Malik, saya ngajar Pak, bagus itu. Ya, yang lain kalau mau coba silakan. Saya sangat ini encourage lah kalau mau buat seperti itu. Ya, kalau gagal nggak apa-apa. Gagal artinya kita pernah coba. Kalau nggak pernah gagal berarti artinya kamu nggak pernah ngapa-ngapain. Justru adanya kegagalan itu buat kita belajar. Sayang kalau kita kuliah cuman habis waktu di kuliah. Kecuali memang nggak bisa. Ada memang yang nggak bisa, itu ada. Atau habis waktunya di organisasi, ada juga itu. Jadi dia nggak cari duit Pak. Saya habis waktu di organisasi. Saya ketua BEM, ketua MBM, ketua BK BEM, apalagi kalian apa aja ya namanya? Saya ketua BEM Pak, ketua MBM, wakil direktur STAN plus ketua jurusan. Nah, 4 jabatan saya Pak. Nggak sempat saya cari uang. Nah, bisa aja kan ada. Saya ketua ini Pak, ketua SMC, ketua IMSI, ketua HIMAS, ketua apa lagi lah? Itu. Kok IMSI? IMSI itu akuntansi ya? Kalian pajak ya? Ketua HMP, ketua apa lagi? Segala jenis ketua lah sama dia. HIPMI juga saya Pak. HIPMI, terus KNPI, Golkar, Golkar. Partai dong, nggak boleh. Saya masuk HMI juga, ya bisa aja, nggak apa-apa aja ya. Nggak masalah itu. Yang penting tidak melanggar kode etik yang ada di STAN. Kan ada kan? Tidak boleh terafiliasi sama parpol. Ada ya? Saya ada tuh ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Macam-macam lah. Ada ininya, ada aturannya. Yang penting itu dipenuhi, kuliah nggak terganggu, nah silakan. Kalian banyakin kegiatan, banyakin networking. Networking itu perlu juga. Networking ya. Jaringan itu harus dibangun. Dari mana? Dari mana aja. Banyakin teman di mana-mana. Kita itu tidak pernah tahu nasib orang akan seperti apa. Jangan pernah sepele sama orang lain. Ya, jangan pernah menyepelekan, wah ini tukang main game ini kerja main Dota doang. Sekarang game Dota masih ada nggak sih? Zaman saya dulu ada. Tahu udah sekarang apa game mainnya PUBG aja ini. Hati-hati kalau begitu. Ada orang yang memang dia kerjanya begitu, tapi ntar sukses. Ada. Teman saya tuh, dia dapat networking bagus gara-gara temenan main Dota. Kebetulan temennya yang main Dota jadi anggota MPR. Udah. Dia dulu kerjanya main Dota mulu. Bagus jadi networkingnya. Dia kenal sama anggota DPR. DPR apa MPR? MPR. Kenal dari mana ceritanya? Dulu bareng kami main Dota kan. Coba. Ya, jadi yang namanya networking itu harus dibuat ya, dijalin. Sejak kapan? Sejak dari sekarang. Makanya butuh organisasi. Kalau kita sering kegiatan, ntar banyak teman di mana-mana ada. Ya, jangan dilupakan tuh. Jadi jangan sampai hidup kita hanya kuliah kosan ya. Ada sih orang memang suka mengejar prestasi, ada. Belajar mulu ada. Tapi ingat, nanti setelah tamat yang dipakai orang tuh nggak cuman IQ, nggak cuman nih itu. Ya. Pinter itu memang dipakai, di PNS dipakai. Tapi yang jauh lebih dipakai adalah apa? Communication skill-nya, interpersonal skill, interpersonal, itu jauh lebih kepake. Orang-orang yang dia supel, pandai bergaul, pinter, biasanya nih, kalau yang saya lihat, karirnya lebih bagus. Temennya banyak, nah itu karirnya bagus tuh. Baik karir secara kantor maupun secara ekonomi itu nanti bagus tuh. Biasanya gitu ya. Umumnya sih begitu. Nah, kalian coba begitu tuh. Ya. Tapi ntar lagi tamat ya. 1 semester lagi ya. Ini semester terakhir kan? Bapak ceritanya tuh harusnya pas tingkat 1, Pak. Tingkat 3 gimana? Ini saya udah sibuk KTTA, Pak. Ya udahlah. Jelas nggak ada kata terlambat untuk memulai. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada yang salah.
Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Semoga dimudahkan sampai akhir Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinif ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.